Shalom sahabat Sekar, selamat bertemu kembali dalam layanan Sekar semakin dekat dengan Kristus untuk bersatu bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya memberkati. Sebelum yang pertama kita belajar tentang indahnya diberkati. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 12 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dapat dirusakkan ngengat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang di dalam surga, ajar kami setelah kami merasakan indahnya diberkati, kami pun dipanggil untuk indahnya memberkati. Amin. Shalom sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ayat Alkitab kita tadi dalam Lukas 12 ayat yang ke-23. Ada kata-kata yang sangat luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan di sini adalah bahwa kita harus menyerahkan pundi-pundi kita, bagaimana kita juga dipanggil untuk memberikan sedekah. Jualah segala milikmu, karena pundi-pundi yang engkau punya itu tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan tidak akan dirusakkan ngengat. Apa artinya sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan? Keindahan tidak hanya diberkati, namun juga keindahan juga adalah memberkati. Tatkala kita punya pundi-pundi yang hanya buat diri kita, mungkin firman Tuhan jelaskan gamblangnya adalah pundi-pundi itu bisa rusak, dicuri, dan dirusak oleh ngengat. Namun tatkala berkat yang kita terima itu, kita sedekahkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita berikan, kita bagikan sebagian yang menjadi milik kepunyaan orang lain itu. Kemudian memberkati orang lain. Bagaimana cara memberkati? Di dalam Sekar yang pertama kita berdoa agar kita itu diberkati sehat raga. Yang kedua kita diberkati sehat relasi. Yang ketiga kita diberkati juga sehat secara iman dan hidup dalam firman. Bagaimana pundi-pundi yang kita punya itu bisa memberkati orang lain dan indahnya memberkati? Yaitu bahwa kita ingin memberkati agar orang lain pun mengalami sebuah kesehatan. Bagaimana caranya? Kepedulian kepada mereka yang sedang mengalami sakit. Baik dengan kunjungan, baik dengan doa, baik juga mungkin dengan bantuan dana. Sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, seorang ibu datang kepada, kontak di dalam WhatsApp saya menjelaskan dia itu harus diangkat kandungan dan dia membutuhkan sebuah dana yang cukup besar karena harus operasi. Lalu dia menyebutkan sejumlah uang. Saya pun dalam hati pasti sebagai pendeta yang pasti ingin mendoakan. Namun juga ada keinginan untuk memberkati secara finansial. Namun saya pribadi banyak tanggungan karena saya mengurus sedemikian banyak anak asuh. Itu pun tiap bulan juga berjibaku untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Kemudian saya buat renungan di Renungan Sahabat Seperjalanan. Lalu ada seseorang yang mendengarkan, kemudian Pak Pendeta, saya minta nomor rekening daripada ibu yang bersangkutan. Saya sedikit ada berkat untuk membantu. Sekalipun jumlahnya tidak besar dengan jumlah yang dibutuhkan, namun bagi saya angka itu adalah angka di mana ibu yang memberikan berkat ini adalah dia tidak hanya merasakan indahnya diberkati, namun dia merasakan indahnya memberkati. Dia katakan dia bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Dan saya barusan punya cucu pertama. Dan ini rasa syukur. Rupanya rasa syukur ini tidak hanya diberikan kepada ibu yang bersangkutan, namun kepada gereja, namun juga dibagi kepada anak asuh yang saya layani, dan juga diberikan untuk hal-hal lain. Jadi dia bagi sedemikian rupa jumlah uangnya. Di total cukup besar uang itu. Sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, itu namanya indah memberkati orang yang sedang mengalami sakit. Ada juga indah memberkati untuk orang yang sedang mengalami kesulitan dalam relasi. Kita bisa menjadi sahabat, kita bisa menjadi pendengar, kita bisa memberikan katakanlah masukan-masukan yang baik agar relasi yang rusak boleh kemudian terhubung kembali. Kita juga bisa memberkati dengan mengingatkan orang agar mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak karena peresmian rumah, syukuran rumah, saya diminta untuk mendoakan.
Dia katakan, Pak Pendeta, terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada saya berkat yang luar biasa. Dalam kondisi pandemik pun masih bisa membeli rumah, membangun, dan usaha tetap berjalan. Dan dia ingin bersyukur untuk hal tersebut. Lalu saya ingin memberikan, yaitu bagaimana saya memberkati untuk iman dan firman. Saya katakan, bagaimana kesibukan kamu? Saya masih beribadah, namun online. Nah sekarang inilah saatnya engkau mengembalikan imanmu untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Jangan lupa ibadah rutin secara onsite. Saya mengingatkan, saya mencoba untuk memberkati Bapak ini agar imannya pun tetap sehat. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan sebuah pujian, Jadikan Aku Saluran Berkat-Mu. Selamat mendengarkan. Satu hatiku, satu jiwaku, satu tujuan hidupku. Hanya ku beri hidupku ini, semua hanya untukmu. Semua ku persembahkan bagimu, Allah yang sudah menebus diriku. Segala kemuliaan untukmu, jadikan aku saluran berkat-Mu. Satu hatiku, satu jiwaku, satu tujuan hidupku. Hanya ku beri hidupku ini, semua hanya untukmu. Semua ku persembahkan bagimu, Allah yang sudah menebus diriku. Segala kemuliaan bagimu, jadikan aku saluran berkat-Mu. Segala kemuliaan bagimu, Allah yang sudah menebus diriku. Semua ku persembahkan bagimu, jadikan aku saluran berkat-Mu. Sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama kita berdoa agar kita bisa menjadi berkat, saluran berkat buat orang lain, khususnya mereka-mereka yang sedang mengalami sakit dengan berbagai macam cara. Doa, kunjungan, memberikan kekuatan atau dukungan bagi mereka yang butuh secara finansial dan yang lainnya. Mari kita berdoa agar Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat buat mereka-mereka yang sedang sakit. Kita berdoa bersama-sama. Yang kedua, kita berdoa agar kita bisa memberkati mereka-mereka yang sedang mengalami masalah dalam relasi hubungan
dalam rumah tangga, dalam hal yang lain. Biarlah kita bisa mendampingi, memberikan arahan, memberikan jalan, memberikan tuntunan, menjadi sahabat, agar relasi yang buruk tersebut bisa terhubung kembali. Apapun peran yang dilakukan oleh sahabat Sekar, itu akan menolong. Mari kita berdoa agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam relasi. Kita berdoa bersama-sama. Yang ketiga, sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa juga agar kita menjadi duta-duta Allah untuk bisa menjadi berkat di dalam iman. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, atau bahkan mereka yang belum percaya kepada Kristus, bisa percaya kepada Kristus, karena mereka melihat ada Kristus dalam hidup kita. Mari jangan malu, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, untuk membawa orang kembali ke dalam jalan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat dan saluran berkat buat Tuhan, yaitu di dalam iman percaya, agar mereka dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, selamat untuk bisa indahnya untuk menjadi berkat, indahnya untuk memberkati. Saya akan mendoakan sahabat Sekar agar kita tidak hanya indah diberkati, namun juga indah dalam hal memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk bisa terus menjadi pribadi yang memiliki hati tidak hanya meminta berkat, namun juga kami dipanggil untuk memberkati. Inilah doa kami, pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.